Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Ayu Wulandari, NIM 114200017 dari Peluk 9 Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dan membuat mengenai registrasi dan digitasi peta menggunakan aplikasi ArcGIS. Yang pertama, kita bisa menginstal aplikasi ArcGIS terlebih dahulu. Setelah itu, langkah yang pertama adalah membuka aplikasi ArcGIS dan akan muncul seperti ini, blank map. Blank map itu kemudian diklik, setelah itu diklik OK. Setelah itu klik kanan layers, lalu properties. Setelah itu kita bisa memilih geographic coordinate system, layer projected coordinate system. Di situ kita bisa memilih UTM, kita menggunakan WGS 1984, lalu kita menggunakan yang short and whisper. Nah, itu kita menyesuaikan dari peta kita termasuk ke dalam WGS UTM yang bagian mana. Karena saya menggunakan kota Bekasi, maka saya menggunakan WGS 1984 UTM 48S. Lalu diklik OK. Setelah itu kita bisa mengklik Add Control Point di bagian grid yang berada di pojok kanan atas. Kita klik satu kali, kita klik kiri kali, setelah itu kita klik kanan, kemudian masukkan input X dan klik input X dan Y, kita masukkan X dan Y-nya. X-nya yaitu 710 100, sedangkan untuk Y-nya 931 4990. Kita klik OK. Setelah itu yang kedua, kita melakukan hal yang sama di bagian pojok ke kiri bawah. Pertama kita zoom petanya, setelah itu kita klik bagian UTM-nya. Klik input X dan Y. Kita input X-nya 725 100. Setelah itu kita input Y-nya 929 4990. Kita klik OK. Setelah kedua titik tersebut kita buat, langkah selanjutnya adalah kita klik georeferencing, kemudian kita klik update georeferencing. Kita bisa mengklik katalog. Setelah itu kita klik folder connection, di sana kita bisa masukkan folder yang sudah kita buat. Kemudian jika belum ada, bisa klik connect to folder dan kita bisa memilih folder yang terdapat peta kita sebelumnya. Setelah itu kita bisa klik kanan, kemudian new, kita klik shape file. Nah, karena kita akan membuat batas administrasi, yang pertama dapat kita ubah namanya menjadi batas administrasi. Kemudian kita ubah fitur type-nya menjadi polygon. Kemudian kita klik edit untuk memilih UTM-nya. Oke. Setelah itu kita klik OK. Nah, pertama kita mencari area yang akan kita gunakan ya. Area yang akan kita buat. Area itu bisa terdiri dari 3 batas kota. Minimal ada 3 batas area di batas kota. Saya akan menggunakan area bagian sini. Nah, sebelumnya kita bisa ubah terlebih dahulu untuk warnanya dengan cara mengklik bagian kotak di bawah tulisan batas administrasi. Nah, kita pilih yang hulu. Kemudian kita pilih outline color-nya, kita bisa terserah bisa bebas sesuai dengan warna yang kita inginkan. Di sini saya memilih warna kuning. Outline-nya bisa kita gunakan 3 agar dapat memperjelas bagian area-area yang akan dibatasi. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita klik kanan batas administrasi ini. Selanjutnya kita pilih edit features dan start editing. Setelah itu kita bisa pilih toolbar editor, kita pilih grid features, kemudian kita pilih klik batas administrasi, kemudian kita pilih yang polygon tools. Setelah itu kita bisa membuat area-area yang akan kita buat batas. Nah, yang pertama dilakukan adalah dengan mengklik
2 kali bagian luar titik, bagian luar garis. Setelah itu kita bisa membuat ini dengan cara mempaskan dengan garis-garis yang selesai kita membuat tulisannya. Kita bisa klik 2 kali lagi pada titik terakhir. Berikut merupakan area yang sudah saya buat. Setelah itu hal yang dilakukan adalah dengan mengklik cut polygon. Nah, di sini cut polygon ini digunakan untuk memisahkan 3 area ini, 3 area dengan warna yang berbeda. Kita bisa melakukan hal yang sama, yaitu yang pertama dengan mengklik 2 kali batas titik yang akan digunakan. Shape tutorial yang pertama, kita bisa memilih garis terlebih dahulu yang akan kita benarkan atau kita reshape. Misalnya garis ini kita akan reshape. Pertama kita klik buka. Jika sudah tidak ada lagi, maka kita bisa langsung saja klik editor, kemudian melakukan stop editing and save. Oke, berikut merupakan area vegetasi area dari peta administrasi Kota Bekasi. Selanjutnya di sini saya akan melakukan digitasi garis. Yang pertama yaitu ada jalan. Yang pertama yang dilakukan adalah seperti tadi, pertama kita klik analog, kemudian kita klik foldernya, kemudian kita klik new dan shape file. Kemudian kita beri nama jalan 1. Kita bisa menggunakan fitur tab yang polyline, kemudian kita klik edit untuk menetapkan WGS-nya, kemudian kita klik OK, dan kemudian kita klik OK. Kemudian setelah itu kita bisa klik gambar yang ada di bawah, klik garis yang ada di bawah tulisan jalan. Nah, di sini kita bisa menentukan bentuknya. Yang pertama untuk jalan kita pilih highway. Untuk ketebalannya kita bisa menggunakan 2. Kemudian untuk warnanya merah. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita tentukan terlebih dahulu jalan mana yang akan kita ambil. Saya akan mencontohkan 1 sampai 2 jalan dari tiap area ini. Yang pertama kita klik kanan jalan, kemudian edit features dan start editing. Kemudian kita jalan, kita pilih yang lain. Baru kita menentukan jalan mana yang akan kita buat. Contohnya ada jalan yang berada di sini, yaitu yang menggunakan garis warna merah. Kita klik 2 kali pada titik pada ujung jalannya. Setelah itu bisa kita klik lagi. Setelah itu kita mencari pada area yang lain. Ini contohnya ini. Kita cari jalan yang lain. Contohnya ini.
Dan berikut merupakan jalan yang sudah saya pilih tadi. Kemudian setelah selesai membuat jalan, kita bisa klik editor, stop editing, and save. Yes. Kemudian selanjutnya setelah jalan kita buat lagi sungai. Seperti yang dilakukan pertama tadi, yang pertama kita klik katalog, kemudian kita klik kanan folder kita, dan kita klik new dan kita buat shape file kita sini sungai, jadi kita beri nama sungai cara satu. Kemudian menggunakan fitur type polyline juga. Kemudian kita jangan lupa edit bikin WGS UTM-nya, kita klik OK. OK. Kemudian akan muncul sungai di sini. Yang pertama kita ganti terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan tadi yang bertuliskan river. Untuk ketebalannya 1, berwarna biru. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik kanan pada tulisan sungai. Kita klik edit filter, kemudian kita start editing. Kemudian kita klik filter, kita klik sungai dan kita pilih line. Nah, setelah itu kita mencari sungai yang akan kita buat. Kita cari sungai di daerah lain. Itu kita mencari sungai juga di Oke, itu ada 3 sungai yang sudah saya buat. Selanjutnya, setelah selesai membuat sungai, kita klik editor, kemudian stop editing, dan save. Nah, setelah itu, yang selanjutnya adalah kita membuat bangunan. Kita melakukan hal yang sama. Yang pertama yaitu katalog. Kita klik folder kita, kemudian kita klik new dan shapefile. Kita beri nama bangunan 1. Kemudian untuk fitur type-nya kita menggunakan point. Dan kita jangan lupa edit UTM-nya dan kita klik OK. Nah, di sini kita pertama kita ganti terlebih dahulu. Nah, kita bisa bebas memilih bentuk atau bentuknya seperti apa untuk bangunan yang akan di. Di sini saya memilih pentagon 1. Untuk size-nya kita ubah jadi 8. Untuk warnanya kita bebas memilih. Nah, di sini saya menggunakan warna ungu. Selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita klik bangunan. Kemudian kita klik edit feature dan start editing. Setelah itu kita klik edit features, kita klik bangunan. Dan di sini kita bebas meletakkan bangunan sekiranya yang akan kita letakkan berada di mana. Nah, di sini saya meletakkan bangunan sini. Kita buat contoh satu-satu di setiap area. Mungkin yang di sini kita buat di sini. Selanjutnya yang di sini kita buat di sini. Oke. Setelah itu, setelah selesai, kita bisa langsung klik editor, kita klik stop editing, dan save. Kemudian setelah selesai melakukan registrasi dan digitasi dengan membagi area dan membuat jalan, sungai, dan bangunan, selanjutnya kita bisa save peta kita tersebut, atau pertama kita bisa
checklist bagian peta administrasi Kota Bekasi tersebut, kita unchecklist. Berikut merupakan area yang tadi sudah saya buat tadi. Di sini ada batas administrasi, jalan, sungai, dan bangunan. Kita bisa save pada bagian ini atau kita bisa checklist lagi, kemudian kita klik file, kemudian save as. Nah, di sini memilih tempat yang akan kita gunakan untuk men-save.